Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Enrico Bintang. Alamat emailnya adalah dasariko14@gmail.com. Selamat malam Mbak, setelah saya menonton video di channel YouTube Mbak yang membahas tentang foto landscape, saya tertarik untuk mengirimkan foto. Besar harapan saya untuk Mbak review foto yang saya lampirkan. Terima kasih. Dan dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share dan juga sudah subscribe. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, hari ini karena foto yang dikirimkan oleh Enrico Bintang, ada 3 buah foto. Foto yang pertama air terjun, ya. Yang kedua ini nampak seperti sawah dan juga ada danaunya. Dan yang ketiga adalah foto air terjun. Jadi di sini ini masuk ke dalam foto landscape, di mana di sini objek utamanya adalah si air terjun itu sendiri. Jadi mungkin saya akan share buat teman-teman sekalian mengenai tips memotret air terjun. Dan juga untuk Enrico Bintang di sini besar harapannya untuk mereview foto yang dikirimkan. Kalau saya lihat di sini fotonya sebenarnya aman-aman saja, tidak ada kesalahan ataupun sesuatu yang dikoreksi yang bersifat major gitu ya. Jadi overall ini cukup oke. Cuma paling message saya adalah hati-hati saja terhadap area yang terlalu gelap. Karena ini menurut saya kan udah melalui proses color grading ya, sudah diwarnai. Kalau areanya terlalu gelap, kadang-kadang detailnya sudah terlalu hilang. Tapi overall secara exposure aman, secara komposisi juga aman. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah belajar teori tentang komposisi. Teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini. Di video saya sebelumnya pernah membahas mengenai teori-teori komposisi dalam fotografi. Mungkin buat teman-teman tadi ada yang mendengar ada istilah yang saya sebutkan bahwa fotonya exposure-nya pas nih, tidak over ataupun tidak under. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah dengar mengenai exposure dalam fotografi. Teman-teman juga bisa langsung klik ke video saya di bawah ini yang membahas mengenai exposure dalam memotret. Nah, kemudian kalau saya review dari foto-foto yang dikirimkan oleh Bintang, foto yang kedua ini ada foto sawah. Menurut saya sebenarnya ini aman-aman saja. Mungkin yang saya perlu kasih inputan hanya coba mencari subjek atau point of interest yang lebih dominan. Di sini kalau saya lihat secara overall view untuk mengabadikan, oh ada satu lokasi seperti ini, ada sawahnya, ada danaunya, itu aman-aman saja. Tapi mungkin bisa dieksplorasi atau ditambahkan lagi, misalkan ada satu detail yang lebih stand out gitu ya, supaya terlihat ada point of interest yang spesifik. Karena kalau dilihat di sini sebenarnya semuanya aman. Jadi pohon kelapanya aman, foreground-nya aman, danaunya aman. Jadi bisa masuk ke dalam kategori yang aman tapi belum menunjukkan ada sesuatu yang spesial yang ingin diceritakan dalam foto yang kedua ini. Dan kalau foto yang ketiga hampir mirip-mirip dengan foto yang pertama ya. Ini sama-sama air terjun, hanya berbeda angle-nya aja. Jadi overall masih aman juga, tidak ada masalah dengan exposure-nya. Overall detail airnya juga masih terlihat atau terexposure dengan sempurna. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai tips-tips bagaimana memotret air terjun. Karena saya percaya di setiap daerah banyak banget destinasi-destinasi yang memiliki air terjun. Dan ini salah satu destinasi yang sangat menarik dalam fotografi. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin di kota kamu ada air terjun yang cantik-cantik semua, nah bagaimana mengabadikannya dengan teknik yang mungkin tidak biasa aja, tapi dengan teknik-teknik khusus dalam fotografi. Jadi disimak terus sampai akhir. Nah, beberapa tips fotografi buat kamu yang ingin memotret air terjun. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu destinasi dari lokasi yang memiliki air terjun tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai datang ke lokasi tapi ternyata air terjunnya nggak ada. Atau mungkin tidak pada musim yang tepat. Karena ada kalanya air terjun ini mungkin pada saat musim kemarau atau apa, air terjunnya mungkin agak kurang. Jadi teman-teman harus pastikan juga kira-kira di bulan apa yang paling cantik untuk memotret air terjun. Nah, kemudian tips yang kedua setelah teman-teman mengetahui
mengetahui lokasi-lokasi tersebut dan bulan terbaik untuk memotret, teman-teman juga harus menyiapkan fisik yang baik. Karena biasanya lokasi air terjun itu jarang yang mudah untuk diakses. Artinya paling minimal kamu harus menemui tangga-tangga berundak di sana dan juga mungkin jalanan yang agak licin ya. Karena biasanya kalau beberapa destinasi yang mungkin masih perawan, yang artinya masih belum banyak pengunjungnya di sana, biasanya banyak banget tangga-tangga yang masih terbuat dari batu-batuan dan tanah. Ini biasanya sangat-sangat licin dan berbahaya buat kamu yang membawa kamera dan tripod ke lokasi tersebut. Jadi pastikan teman-teman tahu akses ke sana dan siapkan fisik yang baik dan juga peralatan-peralatan seperti misalnya menggunakan sendal gunung ya. Terus kemudian juga membawa tas kamera yang tidak terlalu berat. Artinya teman-teman harus memutuskan teman-teman akan membawa berapa lensa, tripod, filter, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan apakah lokasi tersebut bisa memotret dengan menggunakan wide lens atau teman-teman bisa juga menggunakan middle range lens. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus mengetahui spot-spot terbaik untuk memotret air terjun tersebut. Artinya teman-teman bisa saja mencapai sampai ke bawah untuk mendapatkan foreground, misalnya kemudian air yang di bagian bawah seperti di danaunya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa mengambil dari angle yang lebih tinggi. Nah, biasanya beberapa lokasi untuk mencapai ke dasar dari air terjun itu karena jauh, banyak beberapa fotografer mengakali dengan beberapa spot yang lebih tinggi. Nah, itu pun sah-sah aja kalau teman-teman ingin melakukan pemotretan dengan angle yang lebih tinggi. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan teknik slow speed karena biasanya air terjun itu terletak pada lokasi-lokasi yang sedikit tersembunyi dan biasanya agak minim cahaya. Nah, di sana teman-teman bisa melakukan teknik slow speed dengan men-setting kamera kamu dengan shutter speed yang lebih lambat. Katakan teman-teman ingin menggunakan shutter speed sekitar 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Nah, lebih dari itu pun sebenarnya teman-teman tidak masalah kalau teman-teman ingin membuat airnya jauh lebih soft. Dan di sini penting banget perannya sebuah tripod. Jadi teman-teman jangan lupa bawa tripod untuk mengabadikan sebuah air terjun dengan teknik slow speed. Untuk lokasi tertentu yang mungkin cukup terang ya, air terjun yang cukup terang, teman-teman membutuhkan filter ND. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu filter dan apa aja sih jenis-jenis filter, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya di sini. Nah, di sana pembahasan mengenai filter-filter yang bisa kamu gunakan pada saat melakukan pemotretan. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui filter-filter tersebut, nah teman-teman juga bisa menggunakan shutter release atau remote pada saat melakukan pemotretan. Tujuannya adalah untuk menghindari shake pada saat kamu memencet tombol shutter. Nah, kemudian setelah itu, kalau teman-teman ingin menghindar dari shake atau getaran, selain remote yang kamu gunakan untuk menghindari shake pada saat kamu menekan shutter, nah kamu juga bisa memilih lokasi kamu berdiri. Artinya, lokasi kamu berdiri itu harus stabil. Jangan sampai permukaannya, katakan misalnya pasir ya, di mana dia akan bergeser terus terkena air atau apa. Nah, itu akan membuat foto kamu juga akan timbul shake sehingga hasil foto kamu tidak begitu tajam. Nah, biasanya pada lokasi-lokasi tertentu itu memang suka mengharuskan kita nih ya, mengharuskan kita memotret misalnya merendam tripod di atas permukaan air atau meletakkan tripod di atas batu-batuan yang mungkin agak sedikit sulit. Nah, itu harus hati-hati sekali. Pastikan kamu meletakkan kamera kamu atau tripod kamu secara stabil. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Katakan misalnya kamu punya kamera jatuh ya, atau misalkan tersenggol oleh kaki kamu sendiri lalu kemudian kecebur gitu. Nah, itu sangat-sangat berbahaya dan sangat merugikan investasi kamu nih, karena kamera itu kan sebuah aset ya. Jadi kamu harus pastikan kamu menjaga dengan baik. Nah, selain itu, setelah kamu menemukan posisi yang pas, kalau di tripod kamu misalnya ada seperti cantolan di bagian bawah untuk meletakkan tas kamera gitu ya. Nah, coba kamu gunakan tas kamera kamu untuk memberikan beban yang lebih supaya kamera kamu jauh lebih stabil. Kemudian tips berikutnya buat kamu yang ingin memotret air terjun, jangan lupa membawa kain lap berupa tisu ataupun kain lainnya ya. Nah, di sini penting banget karena biasanya kalau kita memotret air terjun itu biasanya nggak jarang kita kena splash air. Jadi biasanya permukaan depan lensa itu sering banget kena splash air ini. Jadi
kamu harus hati-hati biasanya karena akan mengganggu kita punya hasil foto. Nah, di sini biasanya kita akan butuh kain lap atau tisu supaya kita bisa membersihkan bagian depan permukaan lensa kita. Nah, kemudian setelah itu juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan komposisi yang sedikit berbeda, teman-teman bisa menggunakan lensa wide. Di sini lensa wide teman-teman bisa bermain dengan foreground, misalkan teman-teman menggunakan batu-batuan sebagai foreground atau daun-daun sebagai foreground supaya tampak lebih lebar dan komposisi kita sedikit berbeda dengan permainan foreground. Dan kemudian buat teman-teman, bila air terjun tersebut misalnya terdapat di sebuah gua ya, biasanya di gua-gua ini kita bisa mendapatkan ray of light. Jadi kalau teman-teman ingin memotret air terjun dengan area of light, nah biasanya saya suka menemukan di Bali ya, di Bali banyak banget tempat air terjun dengan area of light ini. Nah, teman-teman bisa mengabadikan momen-momen berharga seperti itu. Nah, momennya sebenarnya biasanya nggak harus di pagi hari atau di sore hari, ada kalanya mereka akan muncul di siang hari, karena biasanya tempat-tempat yang tersembunyi seperti ini tidak mendapatkan cahaya sunrise ataupun sunset, tapi biasanya mendapatkan cahaya bila matahari persis ada di atas dari gua tersebut. Nah, jadi ini juga bisa menjadi tips dan trik buat teman-teman yang ingin traveling hunting landscape gitu ya. Jadi biasanya sunset atau sunrise kita cari di tempat lain dan mungkin pada saat siang hari teman-teman bisa memotret air terjun karena biasanya air terjun ini tidak membutuhkan posisi matahari dari sunrise ataupun sunset. Tapi ini kembali lagi harus disurvei terlebih dahulu supaya teman-teman tidak kecewa dan bisa mendapatkan momen yang terbaik untuk memotret air terjun. Nah, demikian tips dan trik untuk memotret air terjun. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada tips lainnya mungkin bisa di-share, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin teman-teman di sini yang tahu di mana destinasi memotret air terjun yang paling cantik, teman-teman juga bisa share di kolom komentar di bawah ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin hunting dan mencari destinasi untuk memotret air terjun. Nah, demikian pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan dibahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!